Saya juga pernah mengalami kebingungan bertahun-tahun, bahkan belasan tahun. Saya belajar bahasa Arab gak ngerti. Saya belajar kamus bahasa Arab gak ngerti. Ternyata begitu diterjemahkan pakai bahasa kamus malah semakin gak ngerti. Tapi begitu kita bertemu dengan seorang guru, mengalami apa yang dialami oleh para rasul, para nabi, pengalaman itu mengantarkan kita untuk bisa memahami. Ternyata semua rahasia Quran terbuka. Kita mengaku mengenal Allah tetapi tidak menunaikan hak-haknya. Kita sering baca Quran tapi tidak mengerti pesan-pesannya. Tadi saya menyampaikan beberapa ayat mutasabihat, mohon maaf, mungkin bingung. Saya juga pernah mengalami kebingungan bertahun-tahun, bahkan belasan tahun. Saya belajar bahasa Arab gak ngerti. Saya belajar kamus bahasa Arab gak ngerti. Ternyata begitu diterjemahkan pakai bahasa kamus malah semakin gak ngerti. Tapi begitu kita bertemu dengan seorang guru, mengalami apa yang dialami oleh para rasul, para nabi, pengalaman itu mengantarkan kita untuk bisa memahami. Ternyata semua rahasia Quran terbuka sejelas-jelasnya. Tetapi bukan untuk diceramahkan, karena rahasia itu tidak bisa diceramahkan. Yang saya ceramahkan pun sekarang hanya kulit luar, metodenya, tapi isinya tidak mungkin saya ceramahkan. Karena semua yang saya rasakan tidak mungkin saya sampaikan dengan kata-kata, karena rasa terbebas dari kata-kata. Jadi kalau kalian ingin merasakan, ya sudah, menceburkan diri untuk merasakan. Jangan meminta saya untuk menjelaskan. Makanya di Quran dikatakan, jangan sekali-kali kamu menanyakan sesuatu yang jika diterangkan, kamu akan sulit. Itu pesan dari Quran surat Al-Maidah. Jangan sekali-kali kamu menanyakan sesuatu yang jika diterangkan, kamu akan sulit. Karena apa? Masa nanya Allah kemudian diterangkan? Nanya surga diterangkan? Nama akhirat diterangkan? Cerita alam barzah diterangkan? Cerita matahari saat itu datang menyinari orang beriman diterangkan? Kalau diterangkan tuh cerita. Kalian harus mengalaminya sendiri. Bisa? Bisa. Ada ilmunya. Itu saja. Hanya keberanian kita untuk menceburkan diri. Masa renang diterangkan? Jangan minta diterangkan cara berenang. Berenang aja. Ntar juga ngerti sendiri cara kelelepnya seperti apa rasanya. Betul gak? Berjuang untuk membebaskan diri dari kelelep seperti apa rasanya. Ntar pintar sendiri. Itu yang disebut dengan discovery learning. Pembelajaran yang belajar menemukan teorinya sendiri. Belajar menemukan konsep sendiri. Itulah qiyamuhu binafsi, itu di situ intisarinya. Itu yang ketiga. Mengaku umatnya Muhammad tetapi tidak tahu yang harus dicontoh dari Muhammad itu apanya. Kemudian yang lain-lain tentang perilaku beliau, itu kan buah dari buah kedewasaan beliau dalam beragama. Dan Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan kekerasan. Nabi Muhammad juga tidak pernah mengajarkan jahat kepada orang yang jahat kepada kita. Yang diajarkan beliau itu justru bagaimana baik sama orang jahat. Jadi kalau ada orang mengaku umatnya Muhammad yang jahati, saat ada orang jahat sama kita, kita jahatin dia, kan kita juga jadi sama jahatnya. Kapan kita mau beda sama mereka? Orang lain marah, kita marah juga. Orang lain kesel, kita kesel juga. Orang lain nampar, kita nampar juga. Ya Allah, ajaran Nabi Muhammad gak begitu. Ketika orang lain jahat sama kalian, baikin. Maka itulah yang membuat beliau menjadi sosok yang menarik. Pribadi yang selalu agung dalam sepanjang sejarah. Kenapa? Karena itu yang dikenang oleh kita. Betul gak? Makanya namanya sampai sekarang masih hidup. Sama, kalau kita juga namanya ingin hidup, coba lakukan sesuatu dalam hidup. Dalam fase kehidupan kita mau memerankan kehidupan yang mana? Mau ngasih sumbangan peradaban yang mana? Pemikiran apa terhadap kehidupan? Makanya ciri orang beriman satu, ya, tidak pernah merusak. Dan ciri yang tidak beriman juga satu, merusak. Coba baca Quran surat Al-Baqarah. Ciri orang yang bertakwa itu enggak merusak. Dan ciri orang yang tidak beriman itu cenderung merusak. Jadi kalau ada orang mengaku beriman tapi merusak, itu kan mengaku beriman, belum tentu dia sebagai orang beriman. Orang beriman itu penuh cinta dan kasih. Walas asih. Itu yang ketiga. Yang keempat, katanya bermusuhan dengan iblis.
tetapi selalu berteman. Itu yang keempat kata Ibrahim bin Adham. Sekarang kita coba dulu, kita belajar iblis itu siapa. Dalam percakapan di berbagai ayat di Quran, terutama percakapan tentang iblis, malaikat, dan Allah. Kan saat itu ya Allah menyuruh dua makhluk ini untuk sujud pada Adam. Siapa yang sujud? Malaikat. Siapa yang tidak sujud? Iblis. Jadi kita bikin sederhana saja pengertiannya. Jadi malaikat itu siapa? Yang sujud. Siapa iblis? Yang enggak sujud, gitu aja. Sederhana? Sederhana. Sujud pada siapa? Pada Adam. Siapa Adam? Adam itu kan bukan sosok tubuh. Tapi Adam itu ruhku yang ditiupkan ke dalam tubuhnya Adam. Kalau yang kelihatan materialnya itu kan sebetulnya cangkangnya Adam. Adam yang sebenarnya yang tidak pernah mati, adanya di dalam ruhku. Wakil Allah di dalam tubuh kecil ini. Nah ketika kita bisa mensujudkan diri kita pada wakil Allah di tubuh kita yang kecil ini, itulah malaikat. Dan ketika kita tidak sujud, itulah iblis. Suka nggak ada orang mengatakan, wah tadi saya tergoda oleh iblis. Benar nggak kalimat itu? Kalau nggak baca Quran nggak ngerti. Di Quran surat Al-A'raf dikatakan begini. Ini Quran surat Al-A'raf. Ya. Berilah tangguh aku ya Allah. Karena aku sudah tersesat, maka aku akan menyesatkan manusia dari jalan Shiratal Mustaqim. Itu bahasa Quran. Ulangi lagi, ini agak berat ini. Karena aku sudah tersesat, maka aku akan menyesatkan manusia dari jalan Shiratal Mustaqim. Jadi siapa iblis itu? Yang menyesatkan manusia dari jalan Shiratal Mustaqim. Siapa? Yang menyesatkan manusia dari jalan Shiratal Mustaqim. Siapa Shiratal Mustaqim? Jalannya orang-orang yang dapat nikmat. Jalannya para solihin, para syuhada, para sidikin, dan jalannya para nabi. Jadi iblis itu hanya goda sama orang yang soleh, syuhada, sidikin, dan para nabi. Itu ada anak Pak. Kenapa? Orang tuanya dibunuh. Terus dia itu Pak kegoda iblis. Bukan kegoda iblis. Dia sendiri iblisnya. Gini, coba dengarkan. Kalau tergoda, kan ada yang menggoda, ada yang digoda. Betul nggak? Sedangkan iblis di Quran udah janji, aku hanya akan menggoda untuk menyesatkan manusia dari jalan Shiratal Mustaqim. Itu bahasa Quran loh, Al-A'raf. Jadi iblis ini profesional. Dia itu hanya mengambil peran yang penting. Menggoda orang kalau mau lewat jalan Shiratal Mustaqim. Yang gak lewat situ, dia sendiri iblisnya. Jadi maksud saya, bedakan yang tergoda iblis dengan yang jadi iblisnya. Kita sering tidak bisa membedakan. Kenapa? Saya tadi tergoda iblis, terus kenapa? Tadi saya marah-marah, loh kamu bukan tergoda iblis, kamu sendiri kan? Iblisnya kata iblis, salah lagi saya. Gak ada urusan. Ngerti maksud saya? Jadi di Quran dikatakan, iblis itu ternyata, saya terkejut loh ketika baca Quran. Ternyata iblis itu ya mensertifikasi dirinya. Jadi dia itu sudah mengambil peran yang penting. Buat apa saya godain orang-orang yang kayak saya? Kata iblis gitu. Gak mempan. Kenapa? Gini. Kalau saya nyalakan korek api, dilemparkan sama api. Apa korek teriak-teriak? Ya enggak. Tapi kalau saya melemparkan binatang ke api, teriak-teriak. Karena dia tidak sejenis dengan api. Jadi yang tidak sejenis ketika disatukan pasti teriak. Yang sejenis satukan biasa aja. Ngerti maksud saya? Iya. Kata iblis, dia melakukan itu bukan digoda oleh aku. Kenapa? Oh aku dengan dia sama. Nah karena iblis itu profesional. Di Quran mengatakan, aku hanya akan menggoda manusia dari jalan yang lurus. Jadi kalau kalian sudah ada di jalan yang lurus,
sudah dapat amal soleh, sudah jadi solihin. Kemudian mencari-cari pembenaran untuk tidak melakukan amalannya. Di situ iblis. Jadi iblis itu baru kelihatan perannya kalau ketemu dengan orang soleh. Kalau ketemu orang salah, ini udah sama dengan dia. Jadi apa kata iblis? Saya tidak menggoda dia kok. Kenapa? Loh, dia dengan saya tuh keluarga. Gitu. Cuman kita nggak ngerti. Makanya kalau cerita iblis kan langsung ngomongin iblis. Padahal di Quran iblis itu spesifik. Dia mengambil tugas yang spesifik. Yang nggak penting-penting nggak diambil. Iblis tuh hanya mengambil yang penting-penting aja. Kenapa? Dia juga ingin eksis kan? Ya. Buat apa kata iblis saya goda-godain orang yang sama dengan saya? Betul nggak? Saya akan godain orang yang baru ada perannya. Makanya yang digoda tuh para solihin, para syuhada, para sidikin, para nabi. Itu yang digoda. Di luar itu kata iblis sama. Sama dengan saya. Itu yang keempat. Yang kelima, dia mengaku ahli surga. Tapi yang dikumpulkan itu bahan-bahan neraka. Nah sekarang kalau ditanya surga itu surga. Di dalam Quran tuh gak ada surga. Sekali lagi saya ingin katakan di Quran gak ada surga. Di Quran tuh adanya jannah. Surga bukan bahasa Quran. Jannah itu taman. Tapi saat Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, ketika ditanya malaikat Jibril, apa yang dimaksud dengan surga? Jawaban Rasulullah sederhana. Surga adalah tempat ganti buat mereka yang membebaskan keterikatan pada selain Tuhan. Jadi surga itu adalah sebuah kenikmatan saat kita membebaskan diri dari kemelekatan pada selain Tuhan. Kan sederhana, kalau gitu neraka apa? Neraka adalah tempat ganti yang diciptakan kita sendiri saat kita melekatkan dengan yang selain Tuhan. Bebas dari yang selain Tuhan surga, melekat kepada yang selain Tuhan neraka. Itu aja definisi surga dan neraka. Siapa yang membuat surga dan neraka? Kita sendiri. Mau melekat atau tidak kan urusan kita. Makanya coba perhatikan, yang jaga surga kan malaikat Ridwan. Ridwan itu artinya ridho. Yang jaga neraka kan malaikat Malik. Malik, milik. Milik itu ego, kepunyaan. Coba, ini punya saya, ini hasil saya, ini punya saya, ini hasil saya paling hebat, saya paling top, saya paling kuat. Orang-orang kayak gitu kan takut. Atribut yang dia kumpulkan takut lepas. Kan dia sudah melekatkan diri yang selain Tuhan. Apa itu ujung-ujungnya jadi apa? Kan jadi neraka bagi dia. Ini saya kasih tahu. Dulu kan kita nggak punya rumah. Terus berjuang toh? Susah gak waktu berjuang cari rumah? Susah ya, udah ngeredit 20 tahun gak lunas-lunas. Setelah punya rumah, damai apa susah? Tetap susah. Apa sih susahnya? Gimana caranya supaya rumah ini tetap milik kita? Betul gak? Jika perlu punya 2, jika perlu punya 3. Kan itu kalau gak cerdas. Sama seperti orang belum punya mobil, saat gak punya mobil susah. Begitu udah beli mobil tambah susah. Kegores dikit aja, gak tidur 3 hari 3 malam. Betul gak? Iya. Tiap hari dilap aja mobil, kapan dipakainya? Susah dia. Begitu masuk ke mall, orang lain jalan-jalan, lihat baju bagus. Sebentar-sebentar dia ke parkiran. Sebentar-bentar dia ke parkiran. Betul gak? Iya, karena apa? Karena tidak bisa melepaskan. Akibatnya apa? Dia terikat. Neraka bukan itu? Neraka. Jadi neraka itu sebenarnya sederhana, bisa dilihat. Lihat orang-orang yang sangat takut kehilangan dengan sesuatu yang dia sebut miliknya dia. Dan dia sebetulnya menjadi susah. Dan itulah neraka. Makanya banyak orang yang tinggal di neraka tapi gak sadar kalau dia sedang tinggal di situ. Karena dia pikir neraka tuh nanti. Yes, nanti ada. Tapi yang kecil-kecilan kan latihannya dari sekarang. Sudah ada. Makanya suka aneh kalau ditanya, neraka itu pengap, gelap? Iya Pak, neraka itu pengap, gelap. Di neraka ada api? Iya Pak, ada api. Kan bingung kita. Katanya pengap, gelap, malah ada api. Kita kalau pengap, gelap cari api. Betul gak? Kan berlawanan. Itu kan bahasa simbolik. Segala sesuatu yang menyusahkan dan memenderitakan kita, gara-gara kita terlalu melekat padanya, itulah neraka.
Makanya malaikat dijaga oleh malaikat Malik. Malik itu milik. Ini punya saya, ini hasil saya, ini kerja saya. Wah, semuanya saya. Lihat orang yang kayak gitu. Pelitnya auzubillah. Boro-boro nyumbang ke orang. Untuk dirinya sendiri aja pelitnya luar biasa. Iya, mau makan sehat aja kan sayang. Ya, dia kalau beli ikan asin itu pakai kapas. Ya, pakai kapas kemudian dipepes. Dan kapasnya nggak dibuka. Dicocol aja luarnya dulu ya. Nanti kalau kapasnya udah mudar itu baru masuk ke bagian dalamnya. Kalau belum sebulan tuh enggak. Iya. Aneh itu. Iya, makanya banyak orang yang membeli sehat dengan yang membeli harta dengan sehatnya. Dan setelah itu kemudian membeli sehat dengan hartanya. Dia punya sehat sekarang, dihabiskan sehat untuk membeli harta. Dan suatu saat harta yang dikumpulkan, dia gunakan untuk membeli sehat, tepat pada saat dia sakit. Kan itu bodoh. Jadi sampai di sini mengerti ya, surga dan neraka. Jadi melekat pada yang selain Tuhan, itu milik. Makanya neraka dijaga malaikat Malik. Kalau surga dijaga oleh malaikat Ridwan. Apa aja Ridwan? Ridho aja, ridho. Dan dia selalu bisa melihat di balik semua yang terjadi pesan apa. Karena ridho gampang melihatnya. Dalam pikiran yang hening dan jernih, segala sesuatu menjadi kelihatan transparan. Tetapi dalam pikiran yang keruh dan bergemuruh, sulit. Makanya lihat, air terjun selalu saja membuat gemuruh. Ada ikan pun gak kelihatan. Tapi air di telaga yang tenang, ikan pun sampai kelihatan. Dasar danau pun kelihatan. Nah, ketika kita masih ewuh pakewuh seperti air terjun, segala sesuatu menjadi tidak kelihatan. Saat kita tenang, damai seperti telaga, semuanya menjadi jernih kelihatan. Disitulah pesan-pesan semesta akan mengalir pada diri kita. Dan banyak yang tidak bisa menangkapnya. Sepahit apapun masalah yang dihadapi, berpeganglah selalu kepadanya. Seperih apapun luka hati yang menganga, eratlah kau genggam tali kasih sayangnya. Air mata yang menetes kan membasuh luka hati. Satu bukti kejujuran untuk selalu dekat dengannya, pancaran cahaya kasihnya. Ada kerinduan jiwa untuk selalu hadir di kalbu, damai menyatu dengannya. Oh, 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 oh. Air mata yang menetes kan membasuh luka hati. Satu bukti kejujuran untuk selalu dekat dengannya, pancaran cahaya kasihnya. Ada kerinduan jiwa untuk selalu hadir di kalbu, damai menyatu dengannya, damai menyatu dengannya, damai menyatu bersama dia, damai menyatu lebur bersama kasihnya.
Oh, kasih-Nya. Kegagalan mengundang Allah. Satu, menuhankan Allah, tetapi tidak menunaikan hak-haknya. Gara-gara tidak tahu dan kenal kepada Allah. Dua, sering membaca Al-Quran, tapi tidak mendapatkan petunjuk apapun dari bacaannya. Karena hanya membaca, pesan-pesannya lewat begitu saja. Dan Al-Quran tidak bisa dipahami lewat kemampuan berbahasa Arab saja. Karena Quran itu bahasa Rob, bahasa Tuhan. Satu-satunya cara untuk bisa mengenal bahasa Tuhan tentu saja harus sering-sering menyatu dengan Dia. Tiga, mengaku umatnya Nabi Muhammad, tapi tidak menunaikan sunnahnya. Karena gak mengerti sunnah itu yang mana. Yang mana yang peradaban, mana yang contoh sesungguhnya yang dicontohkan Rasul, ilmu yang dititipkan Allah kepada para Rasul juga tidak mengerti. Jadi semuanya bias. Yang keempat, ya, selalu berperilaku sebagai iblis. Dan menurut bahasa Quran, iblis itu dia yang tidak bersujud. Sujud pada siapa? Sujud pada Adam. Kalau iblis itu sujud pada Adam, berarti mengerti kepentingan Adam. Dan Adam itu kepentingan cuma satu, ingin pulang ke kampung asalnya. Yang kelima, dia mengaku ahli surga, tetapi tidak pernah mengumpulkan bahan-bahan surga. Dia mengaku ahli neraka, dia mengaku bukan ahli neraka, malah dikumpulkan ya bahan-bahan untuk neraka. Dan saya sudah jelaskan, surga itu adalah tempat ganti yang disediakan Tuhan buat mereka yang bebas dari kemelekatan pada yang selain Tuhan. Berarti neraka apa? Neraka adalah melekat pada selain Tuhan. Surga dijaga malaikat Ridwan, neraka dijaga malaikat Malik. Terserah. Sekarang kehidupan kita mau diserahkan pada Ridwan atau pada Malik. Begitu diserahkan pada Malik, ewu pakewu. Kita terus yang mempertahankan sesuatu. Walaupun Allah ingin ngasih yang terbaik, kemudian menarik yang baik, kita tahan. Padahal perubahan itu sesungguhnya apa? Perubahan itu sesungguhnya adalah diambil yang baik untuk diganti yang lebih baik. Saat mau diganti juga kita tidak siap. Karena apa? Disitulah ewu pakewu. Kita masih terlalu bergantung pada yang selain daripada Allah itu. Yang ketujuh, dia tahu kematian sebagai sebuah kepastian, tapi tidak pernah menyiapkan diri untuk menyongsong kematian itu. Bagaimana Allah bisa hadir? Di dalam Quran Allah berfirman, "Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idin tangdurun wa nahnu aqrabu ilai minkum walakin la tubsyirun." Ketika nyawamu sampai di kerongkongan nanti, kamu saat itu harus melihat, kata Allah. Aku lebih dekat padamu, tapi kebanyakan kamu tidak melihat. Membaca ayat itu harusnya menggugah kita. Ya Allah, seandainya nanti aku mati, sakaratul maut sudah di tenggorokanku, aku termasuk yang melihat atau tidak melihat? Jika aku termasuk yang melihat, apa yang harus aku lihat? Kepada siapa aku harus belajar melihat? Dengan mata mana aku melihat? Dan kalau saat itu aku termasuk yang tidak melihat, bagaimana nasibku ya Allah saat perpisahan antara jiwa dan raga ini terjadi? Sang jiwa, ruhku yang kau tiupkan ke dalam diriku, perjalanan selanjutnya kemana? Makanya para leluhur kita di tanah Jawa mengajarkan ilmu mati sakjroning urip. Itu pelajaran Rasulullah, bahasa Arabnya mut anta qabla mut. Belajar mati selagi kamu hidup. Bahasa Qur'annya tadi di Quran surat An-Nisa ayat 66, bunuhlah dirimu, keluar dari kampungmu, bunuhlah dirimu, keluar dari kampung.
Tapi kata-kata itu kalau tidak dibimbing oleh seorang guru yang ahli, yang mursyid, apa yang akan terjadi? Kita akan salah kaprah. Keluar dari kampung berarti keluar dari kegelapan. Keluar dari cara berpikir yang memenderitakan. Karena semua penderitaan manusia di semesta ini berasal dari cara berpikir yang memenderitakan. Disitulah tugasnya agama. Jadi kalau kita sudah beragama, cara berpikir kita masih membuat kehidupan kita menderita, itu ada yang salah kita belajar agama. Jangan-jangan belajar agama cuma kulitnya saja. Itu yang disebut dengan penyakit kulit. Makanya masuk ke dalam sedikit, masuk ke dalam sedikit. Ketika masuk ke dalam sedikit, ternyata kita akan menemukan ternyata di tubuh kita ini ada tempat yang sangat indah. Begitu kita menemukan tempat yang indah di sini, di luar tubuh kita tidak ada lagi tempat yang tidak indah karena semuanya menjadi indah. Saat kita menemukan tempat suci dalam tubuh kita, tidak ada lagi di luar tempat yang tidak suci. Semua di luar tempat yang suci karena sudut pandangnya sudah bersih. Bagi orang yang buruk sudut pandangnya, kebaikan orang lain pun tetap saja bagi dia buruk. Bagi orang yang sudah negatif cara berpikirnya, apapun yang dilakukan orang, buruk saja. Makanya buruk sangka itu sesungguhnya kita sedang membunuh diri kita secara perlahan. Dan itu adalah tikus yang ada dalam diri kita yang akan menggerogoti jiwa kita sendiri. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, terlalu banyak nikmat Allah yang diberikan padanya, tapi sedikit sekali dia mensyukuri. Jadi nikmat Allah begitu berlimpah banyak. Dan tolong perhatikan kata-kata nikmat di dalam Al-Quran sesungguhnya juga berbatas. Nikmat itu tidak ada kaitannya dengan urusan-urusan duniawi. Karena nikmat itu hanya berurusan dengan urusan-urusan ruhaniyah, urusan-urusan kejiwaan. Banyak sekali fasilitas Allah untuk mengantarkan jiwa kita, tapi jiwa kita tidak pernah naik kelas. Kenapa? Karena tidak melihat itu sebagai sebuah fasilitas. Yang kesembilan, begitu mudah melihat aib orang lain, tetapi tidak cerdas melihat aib dirinya sendiri. Begitu mudah melihat kesalahan orang lain, tapi tidak pandai melihat kesalahannya sendiri. Sering baca kalimat Maliki Yaumiddin setiap sholat. Hanya engkau yang berhak menghukum, hanya engkau yang berhak menilai. Tapi di saat yang bersamaan, kita menghukum dan menilai orang. Seakan-akan itu hak kita. Sepertinya kita yang paling tahu. Makanya ada berita apa saja menjadi viral. Dan semua orang sepertinya berhak untuk berkomentar dan menulis. Saya pesan buat kalian semua. Kalau ada pesan yang menebarkan kebencian, jangan ikut kemudian terlibat menebarkan kebencian itu. Karena apa? Karena pesannya sendiri energinya sudah negatif. Jangan kemudian kita terjebak untuk menegatifkan diri kita sendiri. Malah justru kalau bisa, kita menjadi orang yang bisa menangkalnya. Kalau itu bisa kita lakukan, alhamdulillah, kita berperan membangun kedamaian. Dan kedamaian itu intisarinya agama. Inna din indallahil Islam. Inti sarinya agama adalah Islam. Inti sarinya agama adalah damai. Inti sarinya agama adalah sejahtera. Inti sarinya agama adalah tunduk patuh kepada Sang Pencipta. Itu inti sarinya agama. Dan yang terakhir, sering mengantarkan jenazah ke kuburan, tetapi tidak pernah mengerti kalau dirinya juga akan seperti itu. Seakan-akan dia akan hidup 1000 tahun. Seakan-akan dia tidak akan pernah sakit. Seakan-akan yang mati orang lain. Seakan-akan berita kematian itu hanya untuk orang lain, tidak akan pernah menimpa dirinya sendiri. Bagi orang yang sadar tentang ini, dia akan bertanya, pada saat mati nanti, saya pulang kemana? Pada saat mati nanti, saya akan pergi kemana? Makanya siapkan dari sekarang jalan pulang kita. Bangun dari sekarang rumah masa depan rohaniah kita. Tidak usah beli kuburan dari sekarang. Karena apa? Saat tubuh ditinggalkan oleh sang jiwa, kalau membusuk juga di rumah kita, tetangga pasti enggak nyaman. Kalau laler banyak yang datang ke rumah kita, pasti tubuh kita dilarung mungkin di Sungai Ciliwung. No problem. Mau di Ciliwung, mau di mana juga enggak ada masalah. Mau pakai batu nisan, enggak pakai batu nisan, sama aja. Yang penting menyatu kok dengan bumi. Dan kalau kita lihat prosesi menguburkan mayat di Arab Saudi, coba perhatikan di Ma'la itu luas tanah untuk menguburkan sampai sekarang enggak pernah bertambah meter perseginya. Tapi yang dikuburkan banyak.
Satu kali haji yang dikuburkan di sana itu puluhan ribu. Bayangkan kalau pakai batu nisan. Bayangkan kalau semua orang pengen namanya ditulis di situ. Gede-gede lagi namanya. Karena status sosialnya berbeda. Status sosial sudah selesai. Yang paling penting itu bukan setelah mati. Saat hidup kita bikin apa? Itu yang paling penting. Beratkan timbangan amal kebaikan kita. Dengan cara apa? Buka mata kalbu kita. Bebaskan segala penyakit kulit kita. Bangkitkan jiwa kita yang mati. Supaya hidup dalam kesadaran. Sehingga semua yang kita lakukan itu akan memberatkan timbangan amal baik kita. Jangan tertutup terhadap setiap peristiwa yang datang pada kita. Karena itu akan meringankan timbangan amal baik kita. Itu menurut Al-Quran, bukan menurut saya. Kalau kita merenungi itu, ya sudah. Kalau sekarang kita sampai hari ini umur udah 70, aduh saya belum punya tempat, mau dikuburkan di mana? Para tetangga sudah ribut pada beli tanah. Ya, di Memorial Park. Harganya miliaran. Ya, kalau punya alhamdulillah, tapi kalau nggak punya nggak usah risau. Karena apa? Rumah masa depan kita bukan kuburan. Rumah masa depan kita adalah Alif Lam Mim, kitab sejati kita. Rumah masa depan kita adalah Allah. Rumah masa depan kita adalah Tuhan. Maka temukan Dia mulai dari sekarang. Mumpung kita masih diberi kendaraan untuk menemukannya. Tepat saat kendaraan kita sudah tidak bisa dipakai lagi. Sang jiwa bingung karena tidak punya kendaraan. Jangan sampai menunggu saat seperti itu. Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah, barangkali itulah pesan Ibrahim bin Adam. Yang pertama, jangan sampai kita ini menyebut-nyebut Allah tapi enggak kenal. Bahkan tidak bisa menunaikan hak-haknya. Yang kedua, mari kita mulai memasuki dimensi baru dalam Al-Quran. Jangan cuma puas membaca Al-Quran Arabnya saja. Selama kita tidak dapat pesan apa-apa dari Al-Quran, itu adalah kesia-siaan. Karena Al-Quran adalah petunjuk. Tetapi banyak orang yang mengatakan ini, tetapi kadang-kadang tidak membimbing kita. Insya Allah. Apa yang saya katakan, kalau ada yang mau dibimbing, saya akan bimbing bagaimana memahami Quran dengan sebenar-benarnya. Dimulai dari mengalami, memahami, baru meyakini. Yang ketiga, kita umatnya Nabi Muhammad. Mari kita ikuti sunnahnya. Sunnah beliau adalah satu, liman kana yarjullah. Yang keempat, jangan mengikuti iblis. Karena iblis gak pernah sujud pada Adam. Sujudkan diri kita pada Adam. Agar sekelas dengan malaikat. Yang kelima, surga. Surga adalah tempat ganti yang sediakan Tuhan bagi mereka yang bisa membebaskan diri dari keterikatan pada yang selain Dia. Apa itu neraka? Melekat pada selain Tuhan. Dijaga dengan milik kepunyaan. Yang ketujuh, kematian adalah pasti. Siapkan dari sekarang. Kedelapan, begitu banyak nikmat dan fasilitas Allah untuk mengantarkan jiwa kita kepada Dia. Mari kita gunakan nikmat itu untuk mengantarkan sang jiwa. Berhenti membicarakan kesalahan orang. Berhenti menilai aib-aib orang. Mari kita sibukkan untuk menilai kesalahan kita sendiri. Suatu saat kalau mengantarkan jenazah ke kuburan, baca pesan apa yang kita bisa ambil darinya. Shadaqallahul adzim. Barakallahu liwalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.